Berjumpa kita di ruang cakap bisnis desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Hari ini kita akan membahas Monef DD, menu realisasi kegiatan dan penyaluran dana desa dengan narasumber Bapak Evanovik Agusta sebagai Kepala BPI Kemendesa. Salam sehat dan berkaya untuk seluruh kerabat SDGs desa. Kami mengucapkan terima kasih para kerabat SDGs desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom meeting atau YouTube pada channel BPI Kemendesa dan Desa SDGs. Perlu kita bersama-sama bahwa materi hari ini dapatlah sedikit kami sampaikan sebelum beliau Pak Ivan menjelaskan. Satu adalah tentang Monef dana desa, bahwa kegiatan ini telah kita lakukan atau untuk di tahun 2003 masih ada yang proses, bahwa kegiatan Monef DD itu berbasis data dari APBDes, yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa. Untuk tahun ini adalah berbasis APBD tahun 2003. Assalamualaikum Bu Sivan. Waalaikumsalam, Kang Iman. Matur Pak. Maaf Pak, ini sedikit tadi saya sampaikan beberapa hal itu yang kami lakukan di bawah sesuai dengan apa yang mengacu pada kegiatan yang tahun kemarin. Semoga nanti di dashboard edisi Monef dana desa ini untuk tahun 2003 segera terrealisir gitu ya, karena sangat ditunggu-tunggu. Kami sudah menyiapkan seluruh laporannya. Itu saya persilakan pada Pak Ivan untuk menjelaskan apa sebetulnya yang menjadi topik hari ini yang paling esensial. Saya persilakan Pak Ivan. Sebetulnya pada pagi hari ini itu kemarin direncanakan sudah selesai urusan Monef dana desa untuk menu kalau APBDes sudah bisa digunakan, menu realisasi kegiatan itu juga semula direncanakan sudah selesai. Kalau ini tidak ada perubahan, jadi bisa langsung digunakan. Saya minta izin menggunakan rekan Ismail Saleh untuk menunjukkan isinya karena sudah diisi hampir seluruhnya begitu. Kemudian penyaluran dana desa ini sebetulnya harusnya sudah selesai, tapi kemarin ada timnya sedang menyelesaikan berbagai case-case yang diajukan oleh tenaga pendamping profesional, jadi mungkin jadi terlambat, tapi kita paling tidak mengetahui template yang akan dilakukan. Demikian juga untuk penyaluran BLT serta BNBA untuk BLT dana desa. Jadi direncanakan ini selesai, tapi kalau mundur ya berarti di minggu ini, tapi paling tidak pada hari ini kita bisa mengetahui isiannya. Kemudian bagaimana dengan sebutan-sebutan untuk jumlah kegiatan, misalnya penggunaan untuk jalan, jembatan, MCK dan sebagainya, itu semuanya akan diambil dari realisasi kegiatan. Jadi makanya realisasi kegiatan menjadi penting karena di dalamnya itu nanti akan ada pengambilan data baik untuk BLT dan sebagainya. Jadi sebetulnya pokok utamanya adalah di APBDes, kemudian menyelesaikan realisasi kegiatan, kemudian penyaluran dana desa serta BLT. Kalau yang lain-lain nanti akan dikombinasi dari hal-hal tersebut gitu. Jadi di sini di dalam APBDes ini kalau kita lihat per pagi hari ini sebetulnya masih agak kurang ya. Jadi kalau dilihat secara nasional itu jumlahnya juga masih belum seluruhnya gitu. Nah, apakah sulit? Mestinya tidak. Jadi persoalannya penting untuk bersama-sama melihat dan memasukkan data APBDes ke dalam Monef DD. Kita sudah mengetahui misalnya dari dari BPK
BPKP kemarin misalnya, yang baru bisa mengakses sampai ke level 8.000 desa. Sementara di Monef Dana Desa kalau kita lihat posisi saat ini itu pada 40-an ribu desa, ya 34.000 desa yang belum upload yang 40-an. Jadi 46,38%. Jadi kalau kita lihat di sini jumlahnya demikian. Jadi kalau yang 100% sudah pasti ini Bangka Belitung dan Bali. Ya. Kemudian yang masih banyak utangnya tentu saja kita lihat beberapa hal lain. Nah, yang penting juga dilihat bahwa wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan ini wilayah yang saat ini itu kosong karena di dalam daily report pendamping desanya itu waktu itu belum dipindahkan gitu. Kemudian laporan dari BPSDM bahwa sudah dipindahkan. Nanti kita cek lagi kenapa masih kosong. Tapi kalau kita lihat di dalam daily report untuk pendamping ini, kalau kita lihat ini mudah untuk menceknya. Jadi di Papua Selatan misalnya, ini provinsi baru. Ini datanya untuk pendampingnya tidak ada. Jadi selama nggak ada, maka tidak bisa mengisi daily report untuk Papua Selatan maupun Monef DD untuk Papua Selatan. Jadi kalau kita lihat di sini Papua Selatan, Papua Barat Daya, ya, Papua Tengah, Pegunungan, ya. Ini kalau kita lihat ini masih kosong. Jadi berarti untuk rekan-rekan yang di Papua itu memang harus dimasukkan dulu atau diubah. Makanya kami usulkan dengan kondisi seperti ini, maka sebaiknya segera menghubungi Sapa Desa. Maksudnya yang idealnya menghubungi BPSDM. Tapi kalau melihat belum, alternatifnya bisa juga ke Sapa Desa, ya, atau di bagian Pusdatin lainnya. Ini juga untuk user wilayah ini kalau kita cek juga bentuknya sama. Ini artinya untuk evaluasi kinerja wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, kemudian Papua selain Papua Barat, kan itu sudah ada kan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, itu menjadi lebih rumit. Padahal kita mengetahui, jangan sampai lupa, kami kemarin juga menyampaikan lagi ke Pak Yusra, saling mengingatkan bahwa sekarang itu kalau tidak ada nilai dari mentor itu D, dan di dalam ketentuan sudah disebutkan seperti itu. Jadi kalau nggak salah hari ini itu akan ada rapat lagi, dan kiranya nanti dari tim Pusdatin langsung mengalihkan saja, nggak usah repot-repot. Nanti tinggal pasti dalam pengalihan itu mungkin ada yang tidak sepenuhnya tepat ya, terutama yang sudah relokasi. Misalnya dikira masih di wilayah Merauke misalnya begitu, itu kan harusnya langsung berarti Papua Selatan gitu ya sekarang. Nah kemudian misalnya pindah ke Bovendigul misalnya, atau di wilayah Merauke yang lain, yaitu mungkin ada kesalahan seperti itu. Tapi ini kan asumsinya datanya kan data sebelum relokasi gitu. Jadi penting pada saat ini untuk memastikan terutama di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan supaya bisa segera mengisi daily report pendamping desa dan mengisi Monef Dana Desa gitu. Karena sebetulnya sudah disediakan, tinggal mengalihkan pendampingnya gitu. Jadi dari beberapa kali
pertemuan disebut sudah, yang satu bilang belum, yang satu sudah, yang satu belum, tapi mudah untuk mencek, namanya juga ilmu alam gitu. Kalau tidak iya ya tidak gitu kan, cuman ada itu, tidak ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat di sini masih kosong, jadi saya kira kalau berlama-lama ya nanti langsung ditangani, dipindahkan. Dan tadi resikonya karena ini adalah database sebelum relokasi, maka pasti membutuhkan info-info dari lapangan gitu. Kalau sampai wilayahnya masih belum cocok, dan itu tidak sulit, tinggal mengganti wilayah saja, jadi nggak usah dibikin repot gitu. Jadi tinggal mengganti wilayah, terus kemudian bisa mengisi DRP dan kemudian monet DD. Ya, istilahnya ya nggak usah banyak cincong, tinggal dikerjakan saja daripada berdebat kusir dan sebagainya gitu. Jadi nanti perlu diketahui untuk rekan-rekan yang misalnya masih ada kode wilayah baru, ya itu kalau di DRP nggak bisa masuk ya berarti nanti langsung ditangani saja, nggak usah banyak cincong, nggak usah repot gitu. Nah, kalau kita lihat seperti itu di sini, ini untuk yang Papua. Kemudian kemarin infonya banyak ada sekitar yang disebut banyak, ada sekitar 40-an ya, 40-an desa yang katanya nggak bisa mengisi dan sebagainya. Jadi langsung saja disampaikan, kemudian sekarang sedang dicek satu persatu oleh tim teknis. Nanti kalau masih belum bisa ya disampaikan lagi. Jadi intinya seperti itu. Nanti kami akan coba, cara kami ngecek sebetulnya sederhana. Kami diberi laporan, kemudian di desa ini kami cek untuk masuk. Kalau menurut kami bisa masuk ya harusnya masuk gitu. Kalau kemudian mengatakan tidak masuk ya nanti kita bikin videonya, kita sampaikan bahwa ini sudah masuk, ini bisa verifikasi dan sebagainya gitu. Jadi nggak saling debat yang tidak berguna seperti itu. Nah, jadi intinya dimasukkan, kemudian kita sudah mengetahui cara memasukkan itu.